saat ini cukup chaos di Selipi. Kita dapat info bahwa katanya ada sniper ya. Kita sampaikan. Tak hanya menyenangkan, namun juga menegangkan. Menjadi orang yang tahu berita pertama kali, memiliki wawasan luas, mendapat informasi secara eksklusif. Profesi jurnalis memang menjanjikan di mata anak muda. Hal ini terbukti dengan menjamurnya kampus di Indonesia, memiliki penjurusan di bidang jurnalistik yang sudah diakui kredibilitasnya. Di antaranya adalah Universitas Padjadjaran, Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, Universitas Multimedia Nusantara, dan Universitas Budi Luhur. Ya, saya Louis Ayu, saya reporter iNews TV dan saat ini saya lagi ditugasin dari kantor untuk liput di Polda Metro Jaya. Kebetulan dari Polda Metro Jaya kemarin habis nangkep kasus yang sempat viral di Green Lake City, Tangerang, di mana terjadi ada pengerusakan dan kekerasan. Nah, untuk liputan sekarang karena ada peraturan PSBB, harus salah satunya ada menggunakan masker, physical distancing. Jadi gue harus menggunakan masker selama liputan, bahkan saat live atau wawancara orang atau kegiatan apapun harus pakai masker. So, kita langsung ke lokasi tempat kita liputan. Nanti kita ngeliat seperti apa situasinya, kondisinya di sana, penyekatannya seperti apa. Terus ikutin gue ya. Oke, ternyata hari ini nggak jadi live, tapi gue mau buat VO di Ciledug. Jurnalistik adalah sebuah proses kegiatan dalam mengolah, menulis, dan menyebarluaskan berita atau opini melalui media massa. Orang yang melakukan aktivitas jurnalistik secara rutin disebut jurnalis. Hasil karya jurnalistik dipublikasikan melalui media massa yang terbagi dalam 3 jenis. Yang pertama, media cetak, terdiri dari surat kabar, majalah, atau tabloid. Kedua, media elektronik, di antaranya siaran radio, televisi, atau film. Terakhir, media cyber atau sering kita kenal dengan sebutan media online, terdiri dari situs berita, portal berita, website berita, atau media dalam jaringan. Masih berkumpul di lokasi ini. Jika tadi mereka berkumpul di atas, sekarang mereka berkumpul Dalam prakteknya, tidak semua laporan tentang kejadian pantas dilaporkan kepada halayak. Lalu, apa kriteria peristiwa yang patut diketahui sang penerima berita? 3, 2, 1, yuk. Debat jalur salah. Maharani dan Pramono Anung menerima uang 500 ribu rupiah. Nilai berita penting untuk diketahui sebelum menulis, karena akan menjadi panduan bagi seorang jurnalis untuk memutuskan suatu kejadian, informasi, atau keadaan layak diberitakan atau tidak. Nilai tersebut diantaranya memiliki keluarbiasaan, kebaruan, akibat, aktual, kedekatan, informasi, konflik, public figure, human interest, kejutan, dan seks. Tugas umum jurnalis pastinya mencari informasi dari berbagai peristiwa yang tentunya berdasarkan fakta, dan informasi tersebut dikemas menjadi sebuah berita. Hal dasar itu tentunya seorang jurnalis harus memiliki keingintahuan yang lebih, dan juga seorang jurnalis harus memiliki keberanian. Karena dengan dua hal tersebut tentunya menopang kita untuk bisa menjadi jurnalis yang luar biasa. Beragam stasiun televisi di Indonesia bersaing memenuhi nilai tersebut untuk memenuhi kebutuhan audiens sebagai sumber informasi sehari-hari. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update. Dan Dahlia Citra, inilah
suara kita semua, narasi. Terima kasih teman-teman. Seperti apa perjuangan para jurnalis dan arti jurnalistik dari sudut pandang proses, teknik, dan ilmu itu sendiri. Teknik jurnalistik adalah keahlian atau keterampilan khusus dalam hal reportase, penulisan dan penyuntingan berita, serta wawasan dan penggunaan bahasa jurnalistik. Seorang jurnalistik dituntut melakukan observasi, wawancara, dan studi literatur. Kegiatan ini dinamakan reportase. Ini kesempatan saya nih untuk jadi seorang reporter atau jurnalis, karena ngeliat jadi reporter kerjanya di lapangan. Ya saya juga senang kerja di lapangan, kayak ketemu banyak orang. Hari ini gue lagi kedapatan plottingan di Cikarang Barat untuk kendaraan besar konsumen 100. Misalkan memang ternyata dari muatan ini. Setelah mendapat informasi, jurnalis dapat melakukan penulisan naskah berita. Jurnalis juga harus piawai menyunting naskah sebelum dipublikasikan. Penyampaian berita harus sesuai dengan kaidah bahasa jurnalistik dengan ciri khas ringkas, lugas, dan mudah dipahami. Ini salah satu kerjaan reporter, yaitu adalah harus menunggu. Jadi buat teman-teman nantinya mau jadi reporter harus sabar orangnya, jadi harus bisa nunggu, harus bisa seperti ini, apalagi kalau bulan puasa. Ya, lo harus lebih sabar lagi berarti. Nah, sekarang sambil nunggu, itu biasanya kita kalau udah ambil gambar, kameramen udah lihat situasi dan udah ngambil semua yang kita butuhin dari reporternya. Terus kayak SOT saat itu wawancara narsumnya tadi udah kita dapetin juga dari Dirlantas Polda Metro Jaya, itu juga udah dapat. Tinggal kita buat naskah. Nah, naskahnya ini nanti kita pakai saat untuk sebelum live, pasti misalkan live kan sebelumnya ada paket pengantar. Nah, paket pengantar ini biasanya kita buat dulu naskahnya seperti apa, kita soundbite atau SOT-nya seperti apa. Ini dipakai untuk pengantar live. Jadi ini sebelum live, maksimal 1 jam sebelum tuh harus kirim naskah kayak gini nih. Jadi biar produser bisa ngedit naskah lo dan editor pun bisa ngedit gambar lo, jadi udah bisa kirim gambar juga. Rilis respon penangkapan dan juga segera melakukan penyelidikan dari hasil penyelidikan. Jadi kita lagi dikpet apa yang disampaikan sama Pak Kapolda, kita catat nih transkrip wawancaranya lah ya istilahnya. Ini nanti buat dijadiin bahan untuk live ataupun bikin naskah berita. Ngelihat air aja udah kayak ngelihat harta karun dari teman-teman rebutan. Harta karun bang. Karena sekarang lagi masa pandemi seperti saat ini, makeup nggak terlalu dipentingin ya. Seenggaknya penampilan dari rambut aja, karena bagian wajah kan live report ataupun menyampaikan berita itu menggunakan masker, jadi nggak begitu terlihat. Tapi kalau normalnya sebelum pandemi memang untuk penampilan itu sangat sekali paling penting dijaga. Selain penampilan rambut, muka, kemudian juga baju, celana, dan sepatu itu juga penting. Nggak boleh kusut dan harus rapih dan tetap sopan. Saya mau sedikit ngejelasin nih apa itu yang namanya live. Kita mengabarkan secara langsung di lokasi apa aja yang ada di situ secara langsung, secara direct dan sesuai dengan fakta. Kalau tapping ya kayak gini nih. Jadi kita nge-record apa yang ada sesuai dengan kejadian itu. Kemudian nanti juga bisa di play ulang dan bisa ditonton berkali-kali setelahnya. Live on tape. Live on tape juga sama, formatnya seperti live, mengabarkan apa yang ada tapi di record dan bisa dimainkan atau ditayangkan setelahnya. Jadi nggak langsung live report yang langsung ditayangkan gitu. Kalau package formatnya hampir sama dengan live on tape, tapi biasanya durasinya lebih lama, lebih mendalam bahasannya, dan bisa di take berkali-kali. Package yang lumayan panjang durasinya dan harus lebih mendalam risetnya gitu. Nah, kalau udah nyampe di DPR nih biasanya saya dan tim ini langsung masuk dulu ke media center DPR, di mana di sini teman-teman dari media-media lain, wartawan-wartawan lain gabung di sini untuk nungguin apa aja sih yang mau kita temuin hari ini, apa aja yang mau kita kerjain di sini.
Jadi ini narsumnya nggak mau guys. Kita udah nungguin di situ, kita udah pasang posisi. Ternyata dia nggak mau. Mungkin moodnya masih belum bagus karena isunya juga lumayan sensitif. Jadi ya udah kita tunggu aja dan masih berharap supaya dia mau turun terus mau diwawancara sama kita. Begitu pentingnya sebuah gambar membuat kameramen bisa dikatakan menjadi ujung tombak dalam setiap peliputan. Harus selalu siaga dimanapun dia berada, selalu mengetahui juga apa yang akan diambil gambarnya dengan koordinasi dengan reporter untuk update berita apa yang mau diliput. Jadi Bang live Bang? Jadi kan? Berapa Bang? Baik, 4 ya? 5? Pada saat ada berita yang urgent atau untuk breaking news, kameramen harus lebih cepat untuk ambil gambar secara cut to cut biar nanti editor tidak perlu ribet-ribet dan gambar sudah jadi langsung untuk disiarkan. Harus selalu bersaing untuk mendapatkan tempat yang strategis supaya gambar itu terlihat jelas, mengerti teknik kamera yang di record nanti gambarnya itu semaksimal mungkin terlihat jelas. Setelah melakukan liputan di lapangan, masih ada pihak yang terlibat dalam proses selanjutnya, yaitu editing hingga publishing. Untuk masalah tayangan program, penanggung jawabnya ada program director. Tetapi untuk secara keseluruhan, dari pagi sampai tutup lagi, sampai buka lagi, itu ada di MCR. Jadi clear com-nya itu, komunikasinya itu, pasti akan selalu kita make sure itu aman, dua arah. Bukan saya saja yang berbicara kepada MCR atau ke host atau ke produser, tetapi semuanya bisa berkomunikasi dengan baik. Tetapi dengan arahan ketika program sedang berjalan, jenderal perangnya itu ada di PD, komunikasi utamanya itu ada di PD. Jadi ya seperti itu, pasti komunikasi. Lagi-lagi kesalahan teknis pasti akan mudah diantisipasi ketika komunikasi clear com kita aman dari segala arah. Kontennya itu harus jelas dulu antara segmen 1, segmen 2, segmen 3, dibagi segmen. Setiap segmennya itu kita tidak mungkin berbicara antara konten yang sama, baik segmen 1 dan segmen seterusnya. Jadi ya sebisa mungkin kita menguasai materi tayangan per episodiknya itu. Jadi kita baru bisa membuat headline yang dikerjakan oleh teman-teman CG, grafis di situ, atas instruksi dari produser dan PD. Ketika per episodiknya kita sudah berbicara konten, kita menguasai, kita megang itunya dulu. Menjadi seorang video editor itu gampang-gampang susah sih. Yang penting kita memiliki bakat dan mencintai audiovisual. Nah, selain itu, kita sebelum terjun ke dunia ini, kita harus mempunyai klasifikasinya terlebih dahulu nih. Memiliki pemahaman tentang editing, baik audio dan visualnya, baik teknis dan non-teknis, dapat mengoperasikan software seperti Adobe Premiere, Avid Media Composer, Vegas, Final Cut Pro, banyak lagi sih sebenarnya. Yang penting kita harus tahu dulu software dan cara menggunakannya, terus memahami peralatan dan kebutuhan penunjang editing. Itu tahapan kerja dan proses editing itu juga memiliki 2 tahap. Yang pertama, editing offline. Nah, di editing offline ini kita melakukan pemilihan gambar, menyunting video hasil produksi, menganalisa, dan memahami naskah. Nah, ini penting karena apa yang kita pilih gambar itu ya akan menyesuaikan dengan naskah. Nah, untuk tahapan kedua editing online ya seperti memfilter, memperbaiki audio video, menambahkan grafik, informasi teks atau keterangan yang berkaitan dengan video. Nah, setelah kita melakukan itu tadi, kita melakukan render dan preview kepada user. Nah, jika hasil dari video yang kita edit tidak ada yang mengalami perubahan atau revisi, nah setelah itu kita melakukan mastering, yaitu ekspor hasil jadi.
meng-cross check aja sih sebenarnya kalau tugasnya PA itu di TV. Jadi kita ngecek videonya bagus, audionya bagus, tapi kita tuh tetap bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, menjembatani apa yang disampaikan oleh produser, asisten produser kepada saya, lalu saya sampaikan lagi ke rekan-rekan kru yang lain, seperti itu. Nah, program TV yang sedang gue kerjain sekarang adalah program bola, sport. Di sini gue lagi siaran Piala FA Cup. Ini baru mulai babak pertama. Sekarang sudah menunjukkan pukul 12:47 malam ya. Ini malam loh, bukan siang. Jadi kita biasanya tuh bola mulainya malam ya, dari tengah malam, selesainya tuh subuh biasanya jam 5. Makanya di sini agak-agak ngantuk ya, karena emang kita harus ngelawan rasa kantuk untuk menyiarkan bola ini tengah malam. Orang-orang pada tidur, kita bekerja di sini untuk menemani pemirsa di rumah. Menjadi jurnalis yang baik itu tentunya harus jujur, karena sebagai seorang jurnalis kita harus memberikan data atau informasi sesuai dengan fakta. Dan yang kedua, kita harus tepat waktu. Nah, karena dengan kita tepat waktu, tentunya kita tidak akan kehilangan momen-momen atau peristiwa-peristiwa penting yang nantinya akan kita informasikan. Jadi dua hal itu penting, yaitu kejujuran dan juga tepat waktu. Mahasiswa yang RKUHP dan revisi UU KPK itu juga luar biasa sebenarnya, demo-demo yang luar biasa sebenarnya, karena kita di dua sisi juga, ada mahasiswa, ada juga aparat. Kadang-kadang kita sebagai jurnalis harus menempatkan diri seperti apa. Cuma buat teman-teman nantinya akan belajar banyak sih ketika udah ketemu di lapangan seperti apa. Intinya momen itu yang nggak bisa dilupakan ketika teman-teman di tengah-tengah. Bukan artinya saya menyalahkan siapapun ya, ini sisi mahasiswa ataupun sisi aparatnya tidak. Cuma di momen itu adalah dimana saya benar-benar bisa merasakan resikonya sebagai jurnalis. Jadi ketika yang dilempar sebenarnya aparat, tapi hampir mengenai kita gitu. Terus kayak di situ pun momen-momen untuk bersosialisasi atau membuat kegiatan kita berjiwa sosialnya muncul. Karena kalau ada siapapun yang terluka, mau aparat, mau mahasiswa terluka, ya kita sebagai jurnalis sebenarnya bertugas harus sebagai jurnalis, tapi jiwa sosial kadang-kadang manggil kalau harus bantuin mereka kayak gitu ya. Dibagi-bagiin makanan itu momen-momen yang luar biasa sih sebenarnya. Jadi kayak nggak bisa pulang, akhirnya ketahan 24 jam di gedung DPR waktu itu, nggak bisa keluar. Kalau keluar nanti dikira ini, nah itu kita juga pun bahaya. Akhirnya kita nginep di parkiran DPR waktu itu, kena gas air mata luar biasa perihnya, 3 hari berturut-turut mata kena gas air mata, luar biasa perih itu, nggak mata, tenggorokan juga. Yang ya pokoknya luar biasa deg-deg seres sih ya, kita nggak pernah tahu, tapi itulah resiko jadi jurnalis. Tapi itu juga keseruannya. Jadi kalau teman-teman ngerasa wah berat ya ternyata jurnalis, sebenarnya kalau teman-teman alihkan itu menjadi sebuah tantangan, sebuah upgrade buat teman-teman, bahwa melatih mental juga fisik kalian, ini saatnya gitu untuk teman-teman bisa menjadi pribadi sebenarnya yang jauh lebih tough dan lebih kuat lagi buat nantinya. Kita bisa memperoleh kesempatan untuk bisa dekat dengan orang nomor 1 di Indonesia, mungkin Pak Presiden. Nah, dengan sebagai seorang jurnalis kita bisa memiliki kedekatan, misalnya ngobrol bareng atau makan bareng begitu. Dan selain itu juga sebagai seorang jurnalis kita bisa traveling gratis. Kampus menjadi salah satu wadah yang sangat berperan dalam mengembangkan kemampuan jurnalistik seorang mahasiswa. Mata kuliah yang dipelajari oleh mahasiswa itu menjadi sumber pengetahuan mahasiswa akan dasar-dasar jurnalistik dan menjadi tempat praktik mahasiswa akan ilmu-ilmu yang sudah didapat tentang jurnalistik. Dosen itu menjadi tempat bertanya, menjadi sumber jawaban dari rasa penasaran seorang mahasiswa tentang apa itu jurnalistik.
Hanya jurnalistik yang sejak awal berfokus untuk menceritakan apa yang terjadi setepat-tepatnya. Namun hal ini dapat menghilangkan makna dari objektivitas karena disiplin verifikasi tersebut sangat bersifat pribadi, sehingga begitu sering secara serampang dikomunikasikan. Adapun 5 konsep dalam verifikasi. Jangan menambah atau mengarang apapun. Jangan menipu atau menyesatkan pembaca, pemirsa, maupun pendengar. Bersikaplah transparan dan sejujur mungkin tentang metode dan motivasi Anda dalam melakukan reportase. Bersandarlah terutama pada reportase Anda sendiri. Dan bersikaplah rendah hati. Harapan dari saya sebagai seorang jurnalis itu sebenarnya ada banyak. Kalau kita ngomongin soal harapan ke masyarakat, tentu kita pengennya masyarakat tuh bisa percaya dengan apa yang kami jurnalis lakukan, karena kami bekerja berdasarkan fakta. Kami bekerja berdasarkan apa yang kami lihat, dan itu yang menjadi basic kami ketika menyampaikan berita buat Anda, masyarakat. Dan tentu saja untuk saya pribadi sih, saya juga berharap nantinya profesi ini itu akan tetap langgeng, akan tetap menciptakan jurnalis-jurnalis baru yang independen, yang bisa dipercaya masyarakat, dan tentu saja mengedepankan independensi dan juga kredibilitas. Naskah dapat ditebar sesuai keputusan hati, idealisme, atau di tengah kepung kepentingan. Siapapun bisa menjadi aktor di balik tayangan sebuah berita. Bijak adalah tonggak jurnalis memperjuangkan kebenaran, menjadi kepercayaan orang-orang, menjawab pertanyaan tentang diri dan impian. Ini bukan profesi sembarangan. Wartawan pemburu berita, cerita dunia. Marah problema, semesta laju laga cinta. Ya, wartawan pagi siang malam, mata dan telinga. Mesti menantang peluh dan jiwa, raga taruhannya. Wartawan, wartawan.